Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Arini menyesap teh chamomilenya dengan perlahan. Uap hangat mengepul di depan wajahnya. Namun hatinya sedingin es di kutub utara. Di hadapannya, sebuah tablet menyala terang, menampilkan folder tersembunyi di cloud milik suaminya, Rian, yang baru saja ia retas 10 menit lalu. Isinya bukan laporan keuangan kantor, melainkan deretan tiket pesawat elektronik, etiket, dan reservasi hotel bintang 5 di Paris. Ada 3 nama di sana, Rian Dirgantara, Hana Sudirja, ibu mertuanya, dan 1 nama yang membuat jemari Arini bergetar sesaat, Sheila Anindya. Paris. Mas? 11 hari? Gumam Arini pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Dan kau mengajak ibumu serta selingkuhanmu menggunakan fasilitas kantor keluargaku. Arini menutup matanya, mengatur napas. Ingatannya kembali ke meja makan tadi pagi. Rian dengan wajah penuh kepura-puraan berkata bahwa ia harus melakukan bisnis trip keluar kota untuk memantau proyek properti mereka. Ibunya, Hana, menimpali dengan nada ketus yang biasa. Kamu itu harusnya bersyukur Rian kerja keras, Arini. Jangan cuma bisa dandan dan menghabiskan uang suami. Arini ingin tertawa kencang saat itu. Uang suami? Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, Rian hanyalah seorang manajer operasional di perusahaan properti milik ayah Arini. Gaji, tunjangan, bahkan mobil BMW yang dikendarai Rian, semuanya berasal dari tanda tangan Arini sebagai direktur utama. Arini berdiri, berjalan menuju jendela besar di ruang kerjanya yang menghadap ke taman belakang. Ia melihat Rian sedang sibuk memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Di sampingnya, Ibu Hana tampak sangat bersemangat, sesekali merapikan syal sutranya. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang akan pergi berlibur. Arini tahu, di balik kemudi mobil yang terparkir di luar pagar, Sheila mungkin sudah menunggu di suatu tempat, siap untuk bergabung di bandara. Permainan dimulai, Mas, bisik Arini. Ia mengambil ponselnya, namun bukan untuk menelepon polisi atau pengacara. Belum saatnya. Ia menghubungi sekretaris pribadinya, Maya. Maya, siapkan semua berkas mutasi rekening operasional atas nama Rian untuk 3 bulan terakhir. Saya mau semua bukti penggunaan dana kantor untuk keperluan pribadi divalidasi sore ini. Dan satu lagi, pastikan akun kartu kredit korporat yang dibawa Rian tetap aktif, untuk 2 hari ke depan saja. Baik, Bu Arini. Ada lagi. Suara Maya terdengar sigap. Jangan lakukan pemblokiran sekarang. Biarkan mereka terbang. Biarkan mereka merasa di atas awan sebelum saya jatuhkan ke palung terdalam. Arini menutup telepon. Ia kemudian turun ke lantai bawah dengan wajah yang sudah dipoles masker ketenangan. Ia melihat Rian sedang merapikan dasinya di depan cermin lobi rumah. Sudah siap, Mas? Tanya Arini lembut. Hampir terlalu lembut. Rian menoleh. Sedikit terkejut namun segera memasang senyum andalannya. Senyum yang dulu membuat Arini jatuh cinta, namun kini terlihat seperti seringai serigala. Sudah, sayang. Maaf ya. Aku harus pergi di saat kamu lagi sibuk-sibuknya di kantor. Ini demi proyek besar kita. Oh, aku mengerti sekali, Mas. Proyek ini pasti sangat melelahkan. Apalagi ibu ikut, kan? Biar ibu tidak bosan di rumah katanya. Arini melirik mertuanya yang masuk ruangan dengan wajah angkuh. Ya, Rian itu anak berbakti. Dia tahu ibunya butuh udara segar. Bukan cuma melihat muka kamu yang kaku setiap hari. Cetus Ibu Hana tanpa rasa bersalah. Arini tersenyum lebar. Jenis senyum yang tidak mencapai mata. Tentu, Bu. Nikmatilah udara Paris maksudku. Udara luar kota yang segar itu. Aku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian di sana nanti. Rian mengerutkan kening. Kejutan? Maksudmu? Ah, hanya sedikit tambahan fasilitas. Kalian kan akan menginap di hotel mewah. Aku ingin memastikan pelayanan yang kalian terima tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Ujar Arini sambil melangkah maju, merapikan kerah kemeja Rian. Rian merasa ada yang aneh dengan tatapan istrinya. Namun egonya yang besar menutupi rasa curiga itu.
Ia merasa Arini masihlah wanita bodoh yang bisa ia kendalikan dengan kata-kata manis. Kamu memang istri terbaik, Arini. Aku berangkat dulu ya. Rian mengecup kening Arini. Arini menahan keinginan untuk menyeka bekas kecupan itu dengan tisu basah di depan wajah suaminya. Arini mengantar mereka sampai ke depan pintu. Saat mobil mulai meluncur keluar dari gerbang rumah mewah mereka, Arini melambaikan tangan dengan anggun. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, raut wajahnya berubah total. Dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia masuk kembali ke dalam rumah, langsung menuju ruang kerjanya. Di sana, sudah ada 3 orang pria berpakaian rapi, tim auditor internal dan pengacara keluarganya. Semuanya sudah siap? Tanya Arini tanpa basa-basi. Sudah, Bu. Bukti perselingkuhan di Bali bulan lalu, bukti transfer ke rekening Sheila Anindya, dan penggunaan dana taktis kantor untuk perhiasan sudah kami dokumentasikan. Lapor salah satu pengacara. Arini duduk di kursi kebesarannya. Ia membuka laptop dan melihat pelacak GPS di mobil Rian. Mobil itu sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Arini membayangkan Rian bertemu Sheila di terminal keberangkatan internasional, berpelukan secara sembunyi-sembunyi di balik punggung Ibu Hana. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam pesawat kelas bisnis yang tiketnya dibayar dengan keringat Arini. Nikmati sampainya kalian di atas sana, Mas. Karena begitu roda pesawat itu menyentuh aspal Charles de Gaulle, hidupmu sebagai bangsawan gadungan resmi berakhir. Gumam Arini. Ia mengambil selembar kertas. Surat pemecatan tidak hormat dan pencabutan seluruh hak fasilitas. Arini membubuhkan tanda tangannya dengan goresan tinta hitam yang tegas. Maya, panggil Arini melalui interkom. Pindahkan semua barang-barang Rian dan ibunya ke gudang di pinggir kota. Ganti semua kunci rumah ini hari ini juga. Dan beritahu Satpam, jika mereka kembali, mereka dilarang masuk bahkan untuk sekadar menginjakan kaki di halaman depan. Arini bersandar di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa bisa bernapas lega. Dendam yang matang harus disajikan dengan tenang, dan ia baru saja menyalakan kompornya. Langit Paris di bulan ini tampak biru cerah, kontras dengan udara dingin yang menusuk tulang bagi siapa saja yang tidak mengenakan mantel bulu mahal. Di dalam sebuah limusin hitam yang menjemput dari Bandara Charles de Gaulle, Rian duduk dengan pongah. Di tangan kanannya, ia memegang segelas sampanye, sementara tangan kirinya merangkul bahu Sheila Anindya, wanita yang selama setahun terakhir ini menjadi pelariannya dari kekakuan Arini. Di kursi hadapan mereka, Hana Sudirja, sang ibu mertua, tampak sibuk mengagumi pantulan dirinya di cermin kecil. Ia mengenakan bros berlian yang baru saja dibelikan Rian di toko bebas cukai bandara. Tentu saja, menggunakan kartu kredit perusahaan yang batasnya hampir tak terhingga. Mas, aku masih tidak percaya kita benar-benar di sini. Bisik Sheila dengan suara manja yang dibuat-buat. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Matanya berbinar menatap deretan butik mewah di sepanjang jalan menuju pusat kota. Arini benar-benar tidak curiga? Maksudku, dia kan direktur. Masa dia tidak mengecek pengeluaranmu? Rian tertawa meremehkan. Suara tawanya memenuhi kabin mobil yang kedap suara itu. Arini itu gila kerja. Sheila. Pikirannya hanya angka, rapat, dan proyek. Baginya, selama aku memberikan laporan yang terlihat masuk akal, dia tidak akan bertanya. Lagi pula, dia terlalu mencintaiku untuk berpikiran buruk. Dia wanita yang membosankan dan naif. Ibu Hana menimpali dengan nada tajam. Lagi pula, itu uang yang pantas didapatkan Rian. Dia sudah mengabdi di perusahaan keluarganya bertahun-tahun. Arini itu hanya beruntung lahir dari rahim orang kaya. Kalau bukan karena ketampanan dan kesabaran Rian menghadapi sifat kaku Arini, dia tidak akan punya kehidupan sosial. Rian tersenyum lebar mendengar pembelaan ibunya. Itulah mengapa ia membawa serta ibunya dalam perjalanan kumpul kebo terselubung ini. Ibunya adalah sekutu terbaiknya. Hana membenci Arini karena Arini selalu menuntut disiplin dan transparansi. Hal yang dianggap Hana sebagai bentuk kurang ajar terhadap mertua. Kita akan menginap di Hotel Plaza Athene, lanjut Rian dengan bangga.
Aku sudah memesan signature suite dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel. Malam ini, kita akan makan malam di restoran berbintang Michelin. Pesan apa saja yang kalian mau. Uang bukan masalah. 1 jam kemudian, mereka tiba di hotel. Kemewahan lobi yang berhiaskan kristal dan bunga-bunga segar menyambut mereka. Ryan melangkah ke meja resepsionis dengan gaya seorang miliarder. Ia menyerahkan paspornya dan kartu kredit korporat berwarna platinum atas nama perusahaan keluarga Arini. Selamat datang, Monsieur Dirgantara. Sapa petugas hotel dengan ramah setelah memeriksa reservasi. Kami sudah menyiapkan kamar Anda. Reservasi atas nama perusahaan untuk 10 malam ke depan. Benar? Benar. Jawab Ryan singkat dan tegas. Mereka diantar menuju kamar. Begitu pintu terbuka, Sheila menjerit kecil kegirangan. Kamar itu sangat luas, beraroma bunga mawar, dengan balkon yang menyuguhkan kemegahan Menara Eiffel di depan mata. Sheila segera mengeluarkan ponselnya, mengambil foto dan video untuk diunggah di Instagram Story. Tentu saja, ia memblokir Arini dan seluruh teman-teman Arini dari daftar penontonnya. Gila! Ini mewah sekali, Mas. Sheila memeluk Ryan erat. Sementara itu, Ibu Hana langsung merebahkan diri di tempat tidur dengan spray sutra. Nah, begini baru namanya hidup. Bukan di rumah Jakarta yang selalu penuh dengan aturan Arini. Di sini, Ibu merasa seperti ratu. Ryan merasa berada di puncak dunia. Ia merasa telah berhasil menaklukkan sistem. Di pikirannya, Arini saat ini pasti sedang berkutat dengan berkas-berkas membosankan di kantor, sementara ia di sini, menikmati hasil kekayaan keluarga istrinya dengan wanita yang lebih muda dan lebih menghargainya. Sore harinya, mereka memulai aksi belanja. Di bawah instruksi Ryan, mereka menuju Avenue Montaigne. Ryan membiarkan Sheila masuk ke butik-butik kelas dunia seperti Dior, Chanel, dan Louis Vuitton. Ambil saja tas yang kamu suka, sayang, ujar Ryan sambil duduk di sofa empuk butik, menyesap kopi yang disediakan pelayan. Sheila memilih 2 tas terbaru, sebuah syal, dan beberapa pasang sepatu. Total belanjaannya mencapai ratusan juta rupiah. Ketika tiba saatnya membayar, Ryan dengan santai menyerahkan kartu kredit korporatnya. Mesin EDC berbunyi bip, dan transaksi berhasil. Senyum Ryan semakin lebar. Ia merasa kartu itu adalah tongkat sihir yang tidak akan pernah habis dayanya. Ibu Hana pun tak mau kalah. Ia mengambil beberapa perhiasan emas dan jam tangan bermerek. Untuk kenang-kenangan, Ryan, katanya tanpa malu. Ryan kembali menggesek kartu tersebut. Berhasil lagi. Mereka tidak tahu bahwa di belahan dunia lain, tepatnya di sebuah ruang kendali keamanan finansial di Jakarta, Arini sedang memperhatikan layar komputernya. Setiap transaksi yang dilakukan Ryan memunculkan notifikasi di ponsel Arini. Dior Paris, 85 juta rupiah. Louis Vuitton Paris, 120 juta rupiah. Cartier Paris, 210 juta rupiah. Arini melihat angka-angka itu dengan tatapan datar. Maya, sekretarisnya, berdiri di sampingnya dengan wajah geram. Ibu, dia sudah menghabiskan hampir 500 miliar dalam 4 jam. Apa kita blokir sekarang? Arini menggeleng perlahan. Sebuah senyum tipis yang mengerikan muncul di bibirnya. Jangan sekarang, Maya. Biarkan dia merasa sangat aman. Biarkan dia membawa mereka ke restoran paling mahal malam ini. Aku ingin dia memesan menu yang paling mewah, membuka botol anggur paling langka, dan saat perut mereka kenyang serta hati mereka senang. Arini menjeda kalimatnya, lalu menatap Maya dengan mata yang berkilat tajam. Saat itulah aku akan memutus napas finansial mereka. Aku ingin mereka merasakan jatuh dari langit ketujuh langsung ke aspal jalanan Paris yang dingin. Malam harinya, sesuai rencana, Ryan membawa Sheila dan ibunya ke sebuah restoran dengan pemandangan kota Paris yang gemerlap. Restoran itu sangat eksklusif. Hanya bisa dimasuki dengan reservasi khusus. Ryan memesan tasting menu lengkap dengan wine pairing. Mereka tertawa-tawa, membicarakan betapa bodohnya Arini yang mau saja dibohongi. Sheila bahkan sempat berceletuk. Mas, kalau kita cerai dan kamu dapat harta gono gini, kita harus sering-sering ke sini ya.
Rian menjawab dengan mantap. Tentu. Aku sudah menyiapkan pengacara untuk mengatur semuanya pelan-pelan. Kita akan ambil apa yang menjadi hak kita. Ibu Hana mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita tanpa Arini Shikaku. Cheers! Mereka berdenting gelas. Merayakan pengkhianatan di atas kemewahan yang dipinjam dari korbannya. Rian merasa sangat jantan malam itu. Ia merasa telah menjadi pria sejati yang bisa menghidupi ibu dan kekasihnya dengan sangat layak. Ia merasa tak terkalahkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa di saku jasnya, ponselnya sudah menerima puluhan pesan peringatan dari sistem keamanan bank yang sengaja tidak ia buka karena terlalu asyik berpesta. Dan di Jakarta, Arini sedang memegang sebuah kunci kecil, kunci digital yang bisa menghancurkan seluruh sandiwara ini dalam satu klik. Ia sedang menunggu waktu yang tepat, menghitung perbedaan waktu antara Jakarta dan Paris. Selamat makan malam terakhir sebagai orang kaya, Mas Rian. Bisik Arini pada layar monitornya. Semoga hidangan itu tidak tersangkut di tenggorokanmu saat tagihannya datang sebentar lagi. Arini kemudian mengetik sebuah pesan singkat kepada manajer banknya. Eksekusi semua pemblokiran sekarang. Batalkan limit kredit, bekukan rekening debit, dan tarik semua otorisasi perusahaan atas nama Rian Dirgantara. Seketika, di Paris, lampu-lampu kota masih menyala indah, namun dunia Rian baru saja memasuki kegelapan yang sesungguhnya. Suasana di restoran Le Jules Verne malam itu begitu magis. Terletak di lantai 2 Menara Eiffel, restoran ini menawarkan pemandangan Paris yang berkilauan seperti hamparan berlian di bawah kaki mereka. Rian merasa seperti raja. Di sampingnya, Sheila tak henti-hentinya memuji kehebatan Rian, sementara Ibu Hana tampak sibuk memamerkan jam tangan barunya ke arah lampu agar pantulannya terlihat oleh pengunjung lain. Ini baru hidup, Mas, ujar Sheila sambil menyendok foie gras yang lembut. Aku tidak pernah membayangkan bisa makan di sini. Terima kasih ya, sayang. Rian menepuk tangan Sheila dengan penuh percaya diri. Apapun untukmu, Sheila. Kamu pantas mendapatkan ini. Bukan hanya duduk di rumah mengurus laporan membosankan seperti istriku itu. Ibu Hana tertawa kecil. Setuju. Benar. Rian. Arini itu terlalu hemat. Padahal uangnya banyak. Untuk apa kaya kalau tidak bisa pamer seperti ini? Ibu bangga kamu akhirnya berani menggunakan hakmu sebagai suaminya. Mereka tidak tahu bahwa pada detik yang sama di Jakarta, yang sudah memasuki pagi hari, Arini sedang berdiri di ruang rapat utama perusahaan keluarganya. Di hadapannya duduk jajaran direksi, komisaris, dan tim legal yang wajahnya tampak sangat serius. Bapak dan Ibu sekalian, suara Arini terdengar tenang namun berwibawa, menggema di ruangan yang sunyi itu. Saya memanggil rapat darurat ini untuk menyampaikan temuan audit internal mengenai penyalahgunaan dana perusahaan oleh saudara Rian Dirgantara, yang menjabat sebagai manajer operasional. Arini menyalakan proyektor. Layar besar di belakangnya menampilkan rincian transaksi yang dilakukan Rian di Paris, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Angka-angka merah berderet panjang, menunjukkan pengeluaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis properti keluarga mereka. Bukan hanya itu, lanjut Arini, suaranya kini sedikit lebih tajam. Kami menemukan bukti transfer berkala ke rekening pribadi seorang wanita bernama Sheila Anindya selama setahun terakhir. Semua dana ini diambil dari pos anggaran taktis yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek di lapangan. Seorang komisaris senior, yang merupakan paman Arini, menggebrak meja. Ini keterlaluan. Dia pikir perusahaan ini milik nenek moyangnya? Arini, apa tindakanmu? Arini mengeluarkan sebuah dokumen dari map kulitnya. Saya sudah menyiapkan surat pemecatan tidak hormat. Terhitung sejak pukul 9 pagi ini, Rian Dirgantara bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Saya juga sudah melaporkan tindakan penggelapan dana ini ke pihak kepolisian sebagai laporan awal. Satu persatu direksi menandatangani dokumen tersebut. Arini merasa sebuah beban berat terangkat dari bahunya. Ini bukan lagi soal sakit hati seorang istri yang dikhianati. Ini adalah soal keadilan bagi warisan keluarganya yang dijarah oleh parasit berbaju jas mahal. Sekarang, Arini menatap sekretarisnya, Maya, dengan kilat mata yang mematikan.
Lakukan pemutusan akses total. Sekarang juga. Kembali ke Paris. Makan malam mewah itu hampir berakhir. Pelayan datang membawa tagihan di atas nampan kecil yang elegan. Rian bahkan tidak melirik angka totalnya, yang jika dikonversi mencapai angka puluhan juta rupiah, dan langsung menyerahkan kartu kredit platinumnya dengan gaya acuh tak acuh. Tolong diproses, ujar Rian dalam bahasa Inggris yang fasih. Pelayan itu mengangguk sopan dan membawa kartu tersebut ke mesin EDC di meja kasir. Rian melanjutkan pembicaraannya dengan Sheila tentang rencana mereka untuk pergi ke butik perhiasan di Place Vendôme besok pagi. Namun, beberapa menit berlalu, dan pelayan itu kembali dengan wajah yang sedikit kaku. "Maaf, Monsieur," ucap pelayan itu dengan suara rendah agar tidak menarik perhatian meja lain. "Kartu Anda ditolak." "Declined." Rian mengerutkan kening. Senyumnya sedikit memudar namun ia tetap berusaha tenang. Mungkin mesinnya bermasalah. Coba lagi. Atau gunakan mesin yang lain." Pelayan itu mencoba sekali lagi di hadapan Rian. Bunyi bip yang pendek dan tajam terdengar. Bunyi yang bagi Rian terdengar seperti lonceng kematian. Pesan di layar mesin itu jelas. "Transaction denied. Kontak is swear." "Mas, kenapa?" tanya Ibu Hana, mulai merasa tidak nyaman. "Hanya masalah teknis kecil, Bu," jawab Rian cepat. Ia mengeluarkan kartu kredit keduanya. Kartu pribadi yang limitnya juga sering ia isi dari uang kantor. "Coba yang ini." Hasilnya sama. Declined. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Rian. Ia mencoba kartu ketiga. Kartu debit yang seharusnya berisi saldo ratusan juta rupiah hasil tabungan dari perusahaan Arini. "Maaf, Monsieur, kartu ini juga tidak bisa digunakan. Kami menerima pesan bahwa rekening ini telah dibekukan," lapor pelayan itu, kini dengan tatapan yang sedikit kurang ramah. Sheila mulai tampak gelisah. "Mas, jangan bercanda. Kita di Menara Eiffel. Masa kamu tidak bisa bayar makan malam?" "Diam sebentar, Sheila," bentak Rian spontan, membuat Sheila tersentak kaget. Rian segera merogoh ponselnya. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. "Akses ditolak. Akun Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat." Rian mencoba menelepon Arini. Jantungnya berdegup kencang. Ia berharap ini hanya kesalahan sistem bank. Namun, setiap kali ia menekan tombol panggil, suara operator yang dingin menyambutnya. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Hanya centang satu. Ia mencoba menelepon kantor. Sekretarisnya, yang biasanya sangat penurut, tidak mengangkat telepon. Rian mencoba membuka email kantornya melalui ponsel. Sebuah notifikasi muncul di layar. "Your account has been terminated due to security breach." Akun Anda telah dihentikan karena pelanggaran keamanan. Darah Rian seolah berhenti mengalir. Ia melihat ke arah pintu keluar restoran, di mana dua orang petugas keamanan restoran mulai memperhatikan meja mereka. Di Paris, meninggalkan restoran tanpa membayar adalah tindakan kriminal serius. "Rian, ada apa sebenarnya? Kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Ibu Hana dengan suara keras, menarik perhatian beberapa tamu di meja sebelah. "Kartuku semuanya mati," bisik Rian dengan suara bergetar. "Apa? Bagaimana mungkin? Kamu kan manajer. Kamu kan kaya," seru Ibu Hana tanpa kontrol. Sheila mulai menjauhkan kursinya sedikit dari Rian. "Mas, jangan bilang kamu tidak punya uang tunai. Aku tidak mau ditangkap polisi Prancis ya." Rian merogoh dompetnya. Ia hanya menemukan beberapa lembar uang euro yang tidak akan cukup bahkan untuk membayar biaya servis restoran ini, apalagi makanan mewahnya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Arini tahu. Arini sudah tahu semuanya. Dan Arini tidak hanya memblokir kartunya, tapi juga menghancurkan hidupnya dari jarak ribuan kilometer. Saat itu, sebuah notifikasi SMS masuk ke ponsel Rian dari nomor tak dikenal. Rian membukanya dengan tangan gemetar. "Bagaimana rasanya makan malam di atas awan, Mas? Nikmati pemandangan Parisnya. Karena sebentar lagi kamu akan melihatnya dari trotoar."
Jangan lupa bayar tagihannya. Ya. Oh, saya lupa. Kamu kan sudah saya PHK pagi ini. Selamat menjadi gembel di negeri orang. Salam, Arini. Rian hampir menjatuhkan ponselnya. Ia menatap Sheila dan ibunya yang kini mulai berdebat panik, sementara pelayan restoran berdiri tegak di samping meja mereka dengan wajah dingin, menunggu pembayaran yang tidak akan pernah datang. Kehancuran Rian baru saja dimulai, dan Paris yang romantis seketika berubah menjadi penjara yang sangat mahal. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja mereka di Le Jules Verne. Gemerlap lampu menara Eiffel yang tadinya terlihat romantis, kini terasa seperti sorot lampu interogasi yang menelanjangi kemiskinan mendadak mereka. Pelayan restoran masih berdiri di sana, tangannya bersedekap di depan dada. Matanya tidak lagi memancarkan keramahan khas pelayan bintang 5, melainkan kecurigaan yang tajam. Monsieur? Suara pelayan itu meninggi 1 oktav. Apakah ada masalah dengan metode pembayaran Anda? Rian menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir kering. Ia mencoba tertawa kecil, sebuah tawa hambar yang justru terdengar seperti rintihan. Ah, sepertinya ada masalah dengan jaringan bank di Indonesia. Perbedaan waktu. Anda tahu sendiri kan? Bisakah saya memberikan jaminan paspor dan besok saya kembali untuk melunasi? Pelayan itu memberikan isyarat kepada manajer restoran yang sudah mengawasi dari kejauhan. Sang manajer, seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, mendekat. Maaf, Monsieur. Di sini kami tidak menerima jaminan paspor. Peraturan kami sangat ketat. Jika Anda tidak bisa membayar sekarang, kami terpaksa menghubungi kepolisian setempat untuk menyelesaikan masalah filouterie, penipuan makanan. Wajah Ibu Hana menjadi putih pucat seperti kertas. Polisi? Rian, jangan memalukan Ibu. Bayar saja. Pakai uang tunaimu. Uang tunaiku tidak cukup, Bu. Bentak Rian. Suaranya naik karena panik. Sheila, yang sejak tadi hanya diam sambil memeluk tas Dior barunya, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia melirik pintu keluar. Mas, aku tidak mau berurusan dengan polisi Prancis. Karir selebgramku bisa hancur. Kenapa kamu jadi payah begini sih? Mana janji manjamu tadi? Sheila, tolong. Kamu kan punya uang di dompetmu? Pakai dulu uangmu. Mohon Rian. Sheila mendengus kasar. Uangku? Uangku cuma sedikit. Itu untuk beli skincare besok. Lagi pula, kamu yang mengajakku ke sini. Kamu yang harus tanggung jawab. Perdebatan sengit itu terhenti ketika 2 petugas keamanan restoran berdiri di belakang kursi mereka. Dengan perasaan hina yang luar biasa, Rian akhirnya dipaksa mengeluarkan seluruh isi dompetnya, menyerahkan arloji Rolexnya, yang sebenarnya adalah hadiah ulang tahun dari Arini, sebagai jaminan sementara, ditambah semua uang tunai yang dimiliki Ibu Hana dan sisa euro di kantongnya. Mereka nyaris tidak bisa menutupi tagihan tersebut. Mereka keluar dari restoran dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi limusin yang menunggu. Rian mencoba memesan taksi online. Namun aplikasinya menolak karena kartu kredit yang terhubung sudah diblokir. Mereka terpaksa berjalan kaki menuju hotel di tengah udara malam Paris yang menusuk tulang. Sesampainya di lobi Hotel Plaza Athene, Rian berharap bisa segera merebahkan diri dan berpikir jernih. Namun, nasib buruk seolah belum puas mempermainkannya. Saat ia melangkah menuju lift, seorang petugas lobi memanggil namanya dengan sopan namun dingin. Monsieur Dirgantara? Bisa bicara sebentar di meja resepsionis. Rian mendekat dengan perasaan was-was. Ibu Hana dan Sheila mengikuti di belakang dengan wajah kusam. Kami baru saja menerima faks dan instruksi pembatalan dari pemesan utama kamar Anda, yaitu PT Ardiwangsa Property. Ujar petugas itu sambil menunjukkan selembar kertas. Ibu Arini Ardiwangsa secara resmi menarik seluruh otorisasi pembayaran untuk kamar Signature Suite dan seluruh fasilitas hotel lainnya. Beliau juga telah membayar biaya untuk malam pertama saja. Rian membelalakan mata. Tapi saya masih punya reservasi 9 malam lagi. Maaf, Monsieur. Karena otorisasi ditarik dan tidak ada kartu kredit penjamin yang valid dari pihak Anda, kami tidak bisa melanjutkan masa menginap Anda.
Barang-barang Anda sudah dikemas oleh staf kami dan sudah kami pindahkan ke area penyimpanan lobi. Apa? Kamu mengusir kami? Teriak Ibu Hana histeris. Kalian tahu siapa kami? Kami tamu VIP. Petugas itu tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan penghinaan. Kami tahu Anda tamu VIP perusahaan Ibu Arini. Namun, tanpa jaminan pembayaran, Anda hanyalah pengunjung biasa. Jika Anda ingin tetap menginap, kami memerlukan deposit tunai sebesar 15.000 euro untuk sisa malam yang ada. 15.000 euro. Rian bahkan tidak punya 50 euro di saku celananya sekarang. Petugas keamanan hotel mulai mendekat, memberikan sinyal bahwa perdebatan ini sudah selesai. Rian, Ibu Hana, dan Sheila dipaksa berdiri di samping tumpukan koper mereka di lobi yang mewah itu. Orang-orang kaya yang melintas menatap mereka dengan tatapan merendahkan, seolah mereka adalah noda di atas lantai marmer yang mengkilap. Ini semua gara-gara istrimu yang gila itu, Rian. Ibu Hana mulai memukul-mukul lengan Rian dengan tasnya. Kenapa dia tega melakukan ini pada mertuanya sendiri? Kurang ajar sekali dia. Ibu diamlah. Kepalaku mau pecah. Balas Rian. Ia menoleh ke Sheila. Sheila, sayang tolonglah. Aku tahu kamu punya simpanan. Kita cari hotel murah dulu malam ini. Sheila menatap koper-koper bermerek yang tadi sore mereka beli dengan bangga. Tiba-tiba, sifat aslinya keluar. Hotel murah? Mas, aku ini diajak ke sini untuk liburan mewah. Kalau tahu bakal jadi gelandangan begini, aku mendingan pergi sama om-om lain di Jakarta. Kamu itu ternyata cuma benalu di perusahaan Arini, ya? Kamu tidak punya apa-apa tanpa dia. Jaga bicaramu. Sheila, aku mencintaimu. Cinta tidak bisa buat bayar hotel di Paris, Rian. Sheila mengambil kopernya sendiri dengan kasar. Aku pergi. Aku punya teman di sini. Aku akan minta jemput dia. Kamu dan ibumu urus saja nasib kalian sendiri. Sheila, tunggu. Rian mencoba mengejar. Namun langkahnya terhenti karena ia harus menjaga ibunya yang tiba-tiba terduduk lemas di atas koper sambil menangis meraung-raung. Sheila pergi meninggalkan mereka, menghilang di balik pintu kaca hotel yang megah, menuju kegelapan malam Paris. Rian berdiri terpaku. Di satu sisi, ia kehilangan kekasih gelap yang ia puja. Di sisi lain, ia sadar ia terkunci di negeri orang tanpa uang sepeser pun, bersama ibunya yang rewel, dan membawa tumpukan barang mewah yang kini terasa seperti beban yang menyeretnya ke dasar laut. Rian mencoba membuka ponselnya lagi. Ia mencoba mengirim email ke Arini, memohon ampun, mengiba-iba. Arini, tolong jangan begini. Ibu bersamaku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong aktifkan kartunya hanya untuk kami beli tiket pulang. 1 menit kemudian, sebuah balasan masuk. Sangat singkat, namun menghancurkan sisa-sisa harga diri Rian. Tiket pulang? Bukankah kamu bilang pada istrimu mau kerja keras di luar kota? Kerjakan saja hartamu sendiri, Mas. Oh ya. Saya sudah mengirimkan video kemesraanmu dengan Sheila di bandara tadi ke seluruh grup WhatsApp keluarga besar dan kolega bisnismu. Selamat menikmati kebebasanmu di Paris. Jangan lupa, di sana banyak jembatan indah yang bisa dijadikan tempat tidur. Bye. Rian jatuh terduduk di atas lantai lobi. Ibunya masih menangis. Para staf hotel mulai mendorong koper-koper mereka keluar ke trotoar karena lobi harus segera dibersihkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian Dirgantara merasakan dinginnya angin Paris yang sesungguhnya. Angin yang tidak lagi menyambutnya sebagai tuan besar, melainkan sebagai seorang pesakitan yang telah kehilangan segalanya. Trotoar di depan Hotel Plaza Athene tidak pernah terasa sedingin ini. Angin malam Paris yang berembus dari arah sungai Seine terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit. Rian berdiri termangu di samping tumpukan koper bermerek yang beberapa jam lalu melambangkan status sosialnya. Namun kini tak lebih dari onggokan beban yang mengolok-olok nasibnya. Di sampingnya, Ibu Hana duduk di atas koper besarnya, terisak-isak dengan riasan wajah yang luntur terkena air mata, membuatnya tampak seperti hantu di tengah kemegahan Avenue Montaigne.
Rian, kita harus bagaimana? Suara Ibu Hana bergetar. Hilang timbul di antara suara bising kendaraan yang lewat. Ibu lapar. Ibu kedinginan. Telepon Arini lagi. Rian, minta maaf. Bilang ibu yang suruh kamu bawa Sheila. Bilang ini semua salah ibu asal dia mau kirim uang. Rian hanya diam. Matanya kosong menatap aspal. Harga dirinya sudah hancur lebur. Namun sisa-sisa egonya masih menolak untuk percaya bahwa Arini, istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dikendalikan, telah berubah menjadi algojo yang sangat kejam. Percuma, Bu. Desis Rian tajam. Arini sudah memblokir semuanya. Dia tidak akan membalas. Dia sedang menonton kita hancur dari rumah mewahnya. Rian merogoh saku mantalnya, mencari sisa-sisa kemanusiaan di dalam dompetnya. Ia menemukan beberapa koin euro dan satu lembar uang 10 euro yang terselip di balik slot kartu. Totalnya tidak sampai 20 euro. Di Paris, uang segitu mungkin hanya cukup untuk membeli 2 potong roti baguette dan air mineral di minimarket murah, jika mereka bisa menemukannya di kawasan elit ini. Kita harus pindah dari sini, kata Rian sambil mulai menarik 2 koper besar. Satpam hotel sudah mulai memperhatikan kita. Kalau kita terus di sini, mereka akan memanggil polisi karena kita dianggap gelandangan. Tapi kita mau kemana, Rian? Tangis Ibu Hana pecah lagi. Cari penginapan murah, hostel, atau apapun yang bisa dibayar tunai dengan sisa uang ini, jawab Rian tanpa keyakinan. Perjalanan mencari perlindungan itu menjadi awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Koper-koper mewah dengan roda yang didesain untuk lantai marmer bandara itu kini harus beradu dengan jalanan berbatu dan trotoar yang tidak rata. Suara gemeretak roda koper itu seolah berteriak memberitahu seluruh dunia bahwa ada orang kaya yang baru saja jatuh miskin. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka sampai di sebuah kawasan yang jauh dari pusat turis. Bangunan-bangunannya tampak kusam, dan aroma parfum mahal di udara telah berganti dengan bau sampah dan asap knalpot. Rian menemukan sebuah penginapan kecil dengan papan neon yang berkedip-kedip. Hotel de la Gare. Jangan tertipu dengan kata hotel. Ini hanyalah sebuah losmen kumuh yang biasa disinggahi oleh para pelancong berkantong tipis atau imigran gelap. Rian melangkah masuk ke lobi yang sempit dan berbau rokok. Seorang pria tua dengan mata mengantuk menatapnya dari balik kaca pelindung. Kamar paling murah, untuk 1 malam, ujar Rian dengan suara rendah. Pria itu menyebutkan angka 45 euro. Rian tersentak. Uangnya tidak cukup. Ia mulai panik. Ia menoleh ke ibunya, lalu ke koper-koper mereka. Matanya tertuju pada tas tangan Louis Vuitton milik ibunya, pemberian Arini 2 tahun lalu. Bu, berikan tas itu pada saya, pinta Rian. Apa? Tidak, ini tas kesayangan ibu. Bu. Kita butuh tempat tidur atau kita mati kedinginan di luar. Rian merebut tas itu dari tangan ibunya. Ia mendekat ke arah resepsionis. Tuan, saya tidak punya uang tunai yang cukup. Tapi tas ini asli. Harganya ribuan euro. Anda bisa mengambilnya. Tapi biarkan kami menginap 3 malam. Pria tua itu mengambil tas tersebut, memeriksanya dengan teliti, lalu tersenyum licik. Ia tahu Rian sedang terdesak. Tas bekas? Aku tidak butuh tas. Tapi oke. Untuk 1 malam saja. Kamar di lantai paling atas. Tidak ada lift. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian dan ibunya menyeret koper mereka menaiki tangga kayu yang berderit. Kamar mereka sangat kecil. Hanya ada 2 tempat tidur sempit dengan sprei yang tampak kusam dan bau apek. Kamar mandinya berada di luar, di ujung lorong yang gelap. Ibu Hana langsung jatuh pingsan di atas tempat tidur, kelelahan fisik dan mental. Rian duduk di tepi tempat tidur, mencoba menyalakan ponselnya yang baterainya tinggal 5%. Ia mencoba mengakses Facebook dan Instagram. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Apa yang dikatakan Arini benar. Foto-foto Rian yang sedang bermesraan dengan Sheila di bandara, foto mereka sedang makan mewah di Paris, dan puncaknya, salinan surat pemecatan Rian serta bukti penggelapan dananya telah tersebar luas. Di kolom komentar, teman-temannya, orang-orang yang selama ini menjilat padanya demi proyek, kini menghujatnya habis-habisan. Ternyata cuma benalu.
Tulis salah satu rekan bisnisnya. Malu-maluin keluarga besar saja. Arini terlalu baik buat orang macam dia. Tulis yang lain. Bahkan keluarganya sendiri, paman dan bibinya, mengirimkan pesan yang menyatakan mereka tidak ingin terlibat dan tidak akan meminjamkan uang sepeser pun. Arini telah mengunci semua pintu bantuan. Ia telah membangun tembok isolasi di sekeliling Rian. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk. Bukan dari Arini, melainkan dari Sheila. Rian dengan cepat mengangkatnya, berharap ada sedikit keajaiban. Sheila, sayang, kamu di mana? Tolong aku. Dengar, Rian. Suara Sheila terdengar dingin dan tanpa emosi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku baru saja melihat postingan istrimu. Kamu sudah tidak punya apa-apa, kan? Kamu dipecat dan dilaporkan ke polisi? Maaf ya, aku tidak mau ikut terseret ke penjara. Aku sudah di bandara sekarang. Temanku membelikan tiket pulang. Oh ya, tas dan perhiasan yang kamu belikan kemarin? Sudah aku jual ke toko secondan di sini untuk uang peganganku. Jangan cari aku lagi. Bye, pecundang. Klik. Telepon terputus. Ponsel Rian mati total karena kehabisan baterai. Rian melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Ia meraung. Sebuah teriakan frustrasi yang menggema di kamar kumuh itu. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia mengkhianati berlian demi kerikil yang langsung membuangnya saat ia tak lagi punya daya. Ia melihat ke arah ibunya yang mendengkur halus dalam tidurnya. Tidak sadar bahwa besok mereka tidak tahu harus makan apa. Rian berjalan menuju jendela kecil di kamar itu. Di kejauhan, ia masih bisa melihat kerlip lampu menara Eiffel yang agung. Kemewahan itu terasa sangat dekat. Namun kini jutaan mil jauhnya dari jangkauan tangannya. Arini. Bisik Rian dengan suara parau. Kamu benar-benar ingin aku mati, ya? Di Jakarta, Arini sedang menyesap kopi paginya di balkon rumah yang tenang. Ia melihat notifikasi bahwa Rian mencoba menghubunginya puluhan kali. Ia tersenyum, lalu menekan tombol, clear all notifications. Ini baru hari kedua, Mas. Gumam Arini puas. Masih ada 9 hari lagi di Paris. Semoga kamu menikmati hidangan, penyesalan, yang aku masak khusus untukmu. Arini kemudian menelepon pengacaranya. Siapkan gugatan cerai dan sita semua aset yang ada di rumah atas nama saya. Saya ingin saat dia pulang nanti, dia tidak punya pintu untuk diketuk. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah gorden kumuh di Hotel de la Gare. Rian terbangun dengan leher kaku dan sakit punggung yang luar biasa. Ia menoleh ke samping, melihat Ibu Hana masih meringkuk di bawah selimut tipis yang berbau deterjen murah. Wajah ibunya tampak sangat tua dalam tidurnya. Kerutan-kerutan di wajahnya terlihat lebih dalam seolah-olah semua beban dunia baru saja mendarat di sana semalam. Bau dari koridor, perpaduan antara asap rokok basi dan pembersih lantai murahan, membuat perut Rian mual. Namun, rasa mual itu kalah oleh rasa lapar yang melilit. Mereka belum makan sejak tragedi di restoran semalam. Bu, bangun, Bu. Rian mengguncang bahu ibunya. Ibu Hana mengerang, membuka matanya perlahan. Lalu seketika terbelalak saat menyadari ia berada di sebuah kamar sempit dengan langit-langit yang mengelupas. Rian, ibu mau pulang. Ibu tidak mau di sini. Kamar mandi di ujung lorong itu menjijikkan. Airnya dingin. Ibu mau kembali ke hotel kita yang kemarin. Kita tidak bisa kembali ke sana, Bu. Ibu mengerti tidak sih? Kita tidak punya uang. Bentak Rian, frustrasinya memuncak. Ibu Hana duduk tegak. Matanya mulai berkaca-kaca lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan amarah yang egois. Ini semua salahmu. Kamu yang bilang punya banyak uang. Kamu yang bilang Arini itu bodoh dan bisa ditipu. Sekarang lihat, kita jadi gembel di Prancis. Mana perempuan itu? Mana Sheila? Sheila sudah pergi, Bu. Dia mencuri barang-barang pemberianku dan pulang sendirian. Jawab Rian datar. Suaranya mengandung kepahitan yang amat sangat. Ibu Hana terdiam sejenak, lalu meledak. Dasar perempuan jalang. Ibu sudah bilang dari awal, dia itu cuma mau uangmu.
Kamu saja yang buta karena nafsu. Sekarang bagaimana kita makan? Bagaimana kita pulang? Rian berdiri dan membuka koper-koper besar mereka. Di dalamnya terdapat barang-barang yang beberapa jam lalu adalah kebanggaan mereka. Tas Chanel, sepatu Dior, jaket kulit bermerek, dan beberapa botol parfum mahal. Di mata orang normal, ini adalah harta karun. Namun di mata Rian yang sedang kelaparan, ini adalah barang-barang berat yang tidak bisa dimakan. Kita harus menjual ini, kata Rian pelan. Apa? Menjual barang-barang baru ini? Ini kan mahal, Rian. Kalau tidak dijual, kita mati lapar di sini, Bu. Kita butuh uang tunai untuk tiket pesawat ekonomi. Itu pun kalau cukup. Dan kita butuh makan. Rian memasukkan beberapa barang paling mahal ke dalam satu tas jinjing. Ia meninggalkan ibunya di penginapan, karena pria tua di resepsionis memperingatkan bahwa jika mereka tidak membayar untuk malam kedua sebelum jam 12 siang, koper mereka akan dilempar ke jalanan. Rian berjalan menyusuri jalanan Paris. Namun kali ini bukan menuju Champs-Élysées. Ia mencari toko-toko depot vente atau toko barang bekas mewah yang mau membeli barang secara tunai dan cepat. Ia masuk ke sebuah toko kecil di daerah Le Marais yang bertuliskan, Achat or et luxe, beli emas dan barang mewah. Seorang pria Prancis bertato dengan kacamata hitam kecil menyambutnya dengan tatapan menilai. Rian mengeluarkan tas Chanel yang kemarin dibeli Sheila, dan tertinggal karena Sheila terburu-buru pergi, serta jam tangan merek Tag Heuer milik Rian sendiri. Saya ingin menjual ini. Tunai, kata Rian. Pria itu memeriksa tas tersebut dengan sangat teliti, bahkan menggunakan lup kecil. Ia kemudian memeriksa jam tangan Rian. Tas ini asli. Tapi jam tangan ini, goresannya banyak. Saya hanya bisa memberi Anda 1.200 euro untuk semuanya. Rian tersentak. Apa? Tas itu saja harganya 4.000 euro kemarin. Jam tangan itu harganya 2.000 euro. Pria itu mengedikan bahu dengan acuh tak acuh. Itu harga butik. Di sini, Anda butuh uang cepat, kan? Anda tidak punya sertifikat aslinya. Anda tidak punya kotak aslinya. Ambil 1.200 euro atau silakan keluar. Rian mengepalkan tangannya. Ia ingin memukul meja itu, tapi ia melihat dua pria berbadan besar berdiri di pojok toko. Dengan hati yang hancur, ia menerima uang tersebut. 1.200 euro terasa sangat banyak di Jakarta, tapi di Paris, untuk dua orang yang harus membeli tiket pesawat mendadak dan bertahan hidup, itu sangatlah tipis. Ia segera membeli 2 buah sandwich murah dan air mineral di kios jalanan, lalu kembali ke penginapan. Di sana, ia menemukan ibunya sedang beradu mulut dengan pelayan kamar karena masalah handuk yang kasar. Sudah, Bu, makan ini. Rian menyodorkan sandwich itu. Ibu Hana menatap makanan itu dengan jijik. Sandwich dingin? Rian, ibu biasa makan nasi hangat dan rendang. Masa di Paris ibu makan roti keras seperti ini? Makan saja atau tidak makan sama sekali, teriak Rian. Ibu Hana akhirnya diam dan makan dengan rakus sambil menangis. Sore harinya, Rian mencoba memesan tiket pesawat pulang melalui warnet, karena ponselnya hancur. Jantungnya berdegup kencang saat melihat harga tiket one way dari Paris ke Jakarta untuk keberangkatan mendadak. Sial, umpat Rian. Satu tiket ekonomi paling murah dengan 2 kali transit harganya 900 euro. Untuk 2 orang, ia butuh 1.800 euro. Uangnya kurang 600 euro. Rian kembali ke kamar dengan wajah lesu. Ia menatap sisa barang di koper. Hanya ada baju-baju dan sepatu yang sudah dipakai. Harganya jatuh drastis. Ia melihat leher ibunya. Di sana melingkar sebuah kalung emas dengan liontin berlian. Satu-satunya perhiasan asli milik ibunya yang dibawa dari Jakarta. Bu, pinjam kalung ibu, kata Rian dengan suara parau. Ibu Hana langsung memegang lehernya. Tidak, ini satu-satunya harta ibu. Ini pemberian mendiang ayahmu. Ayah akan sedih kalau melihat kita jadi gelandangan di sini. Bu, berikan pada Rian. Rian janji akan ganti nanti kalau kita sudah sampai Jakarta dan Rian dapat kerja lagi. Kerja apa? Kamu sudah dipecat. Seluruh Jakarta sudah tahu kamu penipu.
teriak Ibu Hana. Terjadi aksi tarik-menarik yang memuakkan antara ibu dan anak itu di dalam kamar sempit tersebut. Rian, yang sudah kehilangan akal sehat dan empati, akhirnya berhasil merenggut kalung itu dari leher ibunya hingga kulit Ibu Hana memerah. "Kamu anak durhaka. Kamu tega sama ibumu sendiri," raung Ibu Hana sambil jatuh ke lantai. Rian tidak peduli. Ia berlari keluar, kembali ke toko tadi, dan menjual kalung itu. Ia mendapatkan tambahan 700 euro. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke warnet dan memesan 2 tiket paling murah dengan maskapai yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dengan rute yang memutar jauh. Paris, Istanbul, Kolombo, Jakarta. Total perjalanan 36 jam di udara dan bandara. Setelah membayar tiket dan biaya penginapan untuk 1 malam lagi, uang Rian hanya tersisa kurang dari 50 euro. Malam itu, mereka duduk di kegelapan kamar. Tidak ada lagi percakapan tentang kemewahan. Tidak ada lagi tawa mengejek Arini. Yang ada hanyalah suara isak tangis Ibu Hana dan suara Rian yang terus-menerus menggumamkan sumpah serapah. Rian merasa ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun ia lupa satu hal, Arini belum selesai. Arini tahu persis kapan penerbangan pulang mereka. Arini punya akses ke sistem manifest maskapai rekanan perusahaannya. Di Jakarta, Arini menerima notifikasi di emailnya. Booking confirmed. Rian Dirgantara Ahana Sudirja. Flight XJ902 via Istanbul. Arini tersenyum sambil memoles kukunya dengan warna merah darah. "Oh, kalian mau pulang? Silakan. Tapi jangan harap ada mobil yang menjemput di bandara. Dan jangan harap kunci rumah lama kalian masih bisa terbuka." Arini kemudian menelepon petugas keamanan di perumahan elit tempat mereka tinggal. "Pak Satpam, besok kalau ada pria bernama Rian dan ibunya datang, tolong langsung serahkan surat somasi ini dan usir mereka. Mereka bukan lagi penghuni sini. Jika mereka memaksa, silakan hubungi polisi." Perjalanan pulang 36 jam yang melelahkan itu baru saja akan dimulai. Dan kejutan yang lebih besar sudah menunggu mereka di terminal kedatangan Soekarno-Hatta. Bandara Charles de Gaulle pagi itu tampak suram di mata Rian. Tidak ada lagi karpet merah, tidak ada lagi layanan priority boarding, dan tentu saja tidak ada lagi senyum hormat dari para staf maskapai. Rian dan Ibu Hana berdiri di antrean paling belakang untuk maskapai bertarif rendah yang mereka pilih. Koper-koper mewah mereka kini tampak dekil. Beberapa bagian kulitnya tergores karena diseret kasar di trotoar dan tangga penginapan kumuh. Ibu Hana tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini berantakan. Dan wajahnya pucat karena kurang tidur. "Rian, ibu tidak kuat kalau harus transit 2 kali. Kenapa kita tidak ambil yang langsung saja?" Keluhnya dengan suara yang parau. "Ibu pikir uang kita cukup?" bentak Rian tanpa menoleh. "Bersyukurlah kita tidak pulang naik kapal kargo. Diam dan jalan terus." Rian merasa seperti buronan. Setiap kali ia melihat petugas keamanan bandara, ia membuang muka, takut jika Arini sudah melaporkannya ke Interpol. Padahal, Arini jauh lebih cerdik dari itu. Arini tidak ingin Rian ditangkap di Paris. Ia ingin Rian pulang ke Jakarta untuk menyaksikan kehancurannya secara langsung. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi yang menegangkan, Rian akhirnya menemukan sebuah titik wifi publik yang cukup stabil. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka email pribadinya yang sudah 2 hari tidak ia cek. Begitu kotak masuk terbuka, layar ponselnya seolah meledak oleh ratusan notifikasi. Salah satu email memiliki subjek yang sangat formal. Pemberitahuan eksekusi aset pemutusan hubungan kerja. Rian membukanya dengan napas memburu. Email itu berasal dari firma hukum ternama yang mewakili keluarga Ardi Wangsa. Isinya adalah daftar panjang yang membuat dunia Rian seketika runtuh. Penyitaan unit apartemen. Apartemen yang ditinggali Rian dan ibunya selama ini adalah aset perusahaan, dan mulai hari ini kunci akses telah diganti. Penarikan kendaraan. Mobil BMW dan Fortuner yang selama ini ia banggakan telah ditarik kembali ke gudang kantor. Gugatan ganti rugi. Perusahaan menuntut pengembalian dana sebesar 2,5 miliar rupiah atas penggunaan dana taktis yang tidak sah selama setahun terakhir. Surat cerai.
Gugatan cerai telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan perselingkuhan dan penipuan finansial. Di bawah email itu, ada sebuah lampiran foto. Foto itu memperlihatkan gerbang rumah utama Arini yang kini dijaga oleh 3 orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam baru. Di depannya, barang-barang Rian, yang hanya berupa pakaian dan buku-buku lama, telah ditumpuk di dalam kardus-kardus mie instan di pinggir jalan. Tidak mungkin. Rian meremas kepalanya. Dia tidak bisa melakukan ini. Aku suaminya. Ibu Hana yang mengintip dari balik bahu Rian mulai menjerit tanpa suara. Rumah kita. Rian? Apartemen ibu? Ibu mau tinggal di mana kalau pulang nanti? Kita sudah tidak punya rumah, Bu. Teriak Rian di tengah kerumunan bandara, menarik perhatian banyak turis. Arini membuang kita seperti sampah. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Sebuah email masuk dari alamat yang sangat ia kenal. Arini Ardiwangsa. Mas Rian dan ibu mertua yang saya hormati. Bagaimana cuaca di Istanbul nanti? Saya dengar bandaranya sangat luas. Semoga kalian tidak lelah berjalan kaki mencari gerbang transit dengan koper-koper berat itu. Oh ya, saya baru saja mengadakan syukuran kecil-kecilan di kantor atas, pembersihan, parasit yang selama ini menggerogoti perusahaan saya. Semua orang sangat senang. Mas, jangan repot-repot pulang ke rumah kita. Rumah itu sudah saya jual tadi pagi kepada seorang kolega. Dan saya akan pindah ke kondominium baru yang alamatnya tidak akan pernah kamu ketahui. Barang-barangmu sudah saya letakkan di panti asuhan dekat kantor. Kecuali baju-baju bermerekmu yang saya bakar di halaman belakang. Baunya sangat wangi, seperti bau kebebasan. Sampai jumpa di pengadilan. Itu pun kalau kamu punya ongkos untuk naik taksi ke sana. Penuh cinta, bohong, Arini. Rian merasa paru-parunya menyempit. Ia ingin membalas email itu, ingin memaki, ingin memohon, tapi jemarinya kaku. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Arini tidak sedang marah. Arini sedang bersenang-senang. Arini sedang menikmati setiap detik penderitaan yang ia alami. Perjalanan pulang itu menjadi perjalanan paling menyiksa dalam hidup mereka. Di pesawat pertama menuju Istanbul, mereka duduk di barisan paling belakang, dekat toilet yang aromanya mulai tidak sedap setelah beberapa jam penerbangan. Ibu Hana terus-menerus mengeluh sakit pinggang dan pusing, sementara Rian hanya bisa menatap layar di depannya yang menampilkan rute penerbangan, merasa setiap kilometer yang ditempuh membawanya semakin dekat menuju neraka yang sesungguhnya di Jakarta. Transit di Istanbul adalah mimpi buruk. Mereka harus menunggu selama 10 jam. Tanpa akses ke lounge dan tanpa uang untuk membeli makanan di bandara yang serba mahal, mereka terpaksa duduk di lantai sudut terminal yang dingin. Ibu lapar. Rian. Ibu mau minum teh hangat. Rintih Ibu Hana. Rian melihat sisa uangnya. Hanya cukup untuk 1 botol air mineral dan 1 potong roti kecil. Ia membagi roti itu menjadi 2, memberikan bagian yang lebih besar kepada ibunya. Saat ia melihat ibunya makan dengan tangan gemetar, ada sedikit rasa penyesalan yang melintas. Namun penyesalan itu segera tertutup oleh rasa benci kepada Arini yang dianggapnya terlalu kejam. Sabar, Bu. Begitu sampai Jakarta, aku akan cari teman-temanku. Aku akan pinjam uang. Aku akan tuntut balik Arini. Dia tidak bisa menyita aset perusahaan begitu saja tanpa persetujuanku. Ucap Rian mencoba menghibur diri sendiri, meski ia tahu itu hanya omong kosong. Setelah menempuh penerbangan kedua ke Kolombo dan menunggu transit lagi selama 6 jam, mental mereka benar-benar hancur. Mereka tidak lagi terlihat seperti wisatawan yang baru pulang dari Paris. Mereka terlihat seperti pengungsi perang, kumal, berbau, dan dengan tatapan mata yang kosong. Di dalam pesawat terakhir menuju Jakarta, Rian tidak bisa tidur. Ia membayangkan apa yang akan terjadi begitu ia menginjakan kaki di Soekarno-Hatta. Apakah ada polisi yang menunggu? Ataukah ia akan benar-benar menjadi gembel di kota tempat ia dulu berlagak seperti raja? Ia melihat ke arah ibunya yang tertidur dengan mulut terbuka. Tampak sangat rapuh. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia teringat bagaimana 2 hari lalu ia masih menertawakan Arini di restoran Menara Eiffel. Bagaimana ia mencium Sheila dan menjanjikan dunia padanya. Kini,
Ia hanya punya sebuah paspor, koper berisi baju bekas yang tak berharga, dan dendam yang membakar hatinya. Kamu pikir kamu menang, Arini? Bisik Rian di balik telapak tangannya. Lihat saja nanti. Aku akan mengambil kembali setiap sen yang kamu ambil dariku. Namun, di dalam hatinya, sebuah suara kecil berkata, kamu tidak akan bisa. Arini sudah menghapusmu dari dunia ini bahkan sebelum kamu mendarat. Saat pilot mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Jakarta, Rian merasakan perutnya mulas bukan main. Ia melihat lampu-lampu Jakarta dari jendela pesawat. Kota itu kini tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan seperti arena eksekusi yang sudah disiapkan dengan sangat rapi oleh wanita yang dulu sangat memujanya. Rian dan Ibu Hana keluar dari pesawat dengan kaki yang lemas. Mereka berjalan menyusuri Garbarata, menghirup udara Jakarta yang panas dan lembab. Begitu sampai di area kedatangan, Rian melihat orang-orang membawa papan nama penjemputan. Ia mencari-cari, berharap ada satu keajaiban, satu orang yang masih peduli padanya. Tapi yang ia temukan hanyalah seorang pria berseragam safari gelap yang berdiri tegak di depan pintu keluar. Pria itu memegang sebuah papan putih kecil bertuliskan, Rian Dirgantara, penerima somasi. Dunia Rian benar-benar berhenti berputar. Arini bahkan mengirim orang hanya untuk memastikan ia menerima surat tuntutan tepat di detik ia menginjakan kaki kembali di tanah air. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyergap paru-paru Rian begitu ia melangkah keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya yang pegal luar biasa setelah penerbangan 36 jam. Di sampingnya, Ibu Hana tampak seperti raga tanpa nyawa. Matanya cekung, rambutnya mencuat tak beraturan, dan ia memeluk tas tangan tiruan yang dibeli di pasar transit Istanbul dengan erat. Pria berseragam safari gelap itu mendekat. Wajahnya sedingin batu saat menyodorkan sebuah amplop coklat besar kepada Rian. Pak Rian Dirgantara? Saya diperintahkan oleh firma hukum rekanan Ibu Arini untuk menyerahkan ini. Surat somasi kedua dan pemberitahuan bahwa seluruh akses ke properti pribadi maupun perusahaan telah resmi ditutup. Silakan ditandatangani bukti terimanya. Suara pria itu datar, tanpa empati sedikit pun. Rian menatap amplop itu seolah-olah itu adalah bom yang siap meledak. Di mana mobil jemputanku? Biasanya ada sopir kantor yang menjemput. Pria itu hampir saja tertawa sinis. Sopir? Pak Rian, Anda sudah di-PHK secara tidak hormat. Mobil itu sudah masuk bengkel untuk dibersihkan dari jejak kotor. Begitu kata manajemen. Sekarang, silakan tanda tangan atau saya panggil keamanan bandara karena Anda menghambat jalan. Dengan tangan gemetar, Rian menandatangani kertas itu. Begitu pria itu pergi, Rian merosot duduk di trotoar area kedatangan, mengabaikan tatapan heran dari para penjemput lain yang tampil rapi dan wangi. Ibu Hana ikut duduk di sampingnya, beralaskan koper besar mereka yang rodanya sudah pecah sebelah. Rian, kita pulang kemana? Ibu mau mandi. Ibu mau tidur di kasur ibu. Rintih Ibu Hana. Suaranya sudah tidak lagi melengking angkuh. Hanya ada nada keputusasaan yang dalam. Kita tidak punya rumah. Bu. Berapa kali aku harus bilang? Bentak Rian. Meski suaranya sendiri terdengar pecah. Rian mencoba merogoh sakunya. Ia memiliki sisa uang dari Paris yang sudah ditukarkan menjadi rupiah di bandara tadi. Jumlahnya tidak sampai 500.000 rupiah. Uang itu tidak akan cukup untuk menginap di hotel. Bahkan untuk semalam di Jakarta jika ditambah biaya taksi. Ia mencoba menyalakan ponselnya yang layarnya retak. Ponsel cadangan yang ia beli murah di Istanbul. Ia menelusuri daftar kontak. Ia mencoba menghubungi teman-teman akrabnya. Para pria yang dulu sering ia traktir di bar mewah menggunakan kartu kredit kantor. Panggilan pertama, Hendra. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Panggilan kedua, Doni. Diangkat. Halo, Don? Ini Rian. Gue baru sampai Jakarta. Bisa jemput gue di bandara nggak? Gue lagi ada masalah teknis sama mobil. Wah, Rian? Sorry, Yan. Gue baru baca postingan Arini di grup alumni. Gila ya lo, berani banget sikat duit kantor buat simpanan. Gue nggak mau ikut campur. Yan,
Nanti koneksi bisnis bokap gue ke keluarga Ardiwangsa bisa putus kalau gue ketahuan bantu lo. Good luck ya. Klik. Telepon diputus sepihak. Rian mencoba menelepon 5 orang lainnya. Hasilnya sama. Ada yang langsung memblokirnya, ada yang mencaci makinya, dan ada yang berpura-pura tidak kenal. Dunia yang dulu memujanya kini berbalik meludahi wajahnya. Sialan! Semua penjilat! Teriak Rian sambil melempar ponselnya ke lantai semen. Rian! Jangan dibuang ponselnya. Itu satu-satunya alat kita. Tangis Ibu Hana pecah lagi. Malam semakin larut. Lampu-lampu bandara mulai meredup di beberapa titik. Mereka tidak mungkin selamanya di area kedatangan. Petugas keamanan mulai mondar-mandir, memberikan tatapan curiga pada 2 orang yang tampak seperti gelandangan dengan koper mahal tersebut. Kita naik bus Damri saja, Bu. Kita ke arah Blok M, di sana mungkin ada penginapan murah yang bisa kita bayar pakai sisa uang ini, kata Rian lemas. Mereka harus menyeret koper-koper itu menuju terminal bus. Ibu Hana, yang biasanya menolak berjalan lebih dari 10 meter tanpa AC, kini terpaksa berjalan terseok-seok di bawah lampu jalan yang remang-remang. Tidak ada lagi yang membukakan pintu mobil untuknya. Tidak ada lagi yang membawakan tasnya. Di dalam bus yang pengap dan penuh dengan pekerja bandara yang baru pulang shift malam, Rian dan ibunya duduk di barisan belakang. Bau keringat dan debu memenuhi udara. Ibu Hana terus menunduk, menutupi wajahnya dengan syal kusam. Malu jika ada orang yang mengenalinya sebagai sosialita yang dulu sering masuk majalah gaya hidup. Sesampainya di sebuah kawasan penginapan murah di Jakarta Selatan, Rian harus menghadapi kenyataan pahit lagi. Uang Rp500.000 hanya cukup untuk kamar melati tanpa jendela yang pengap. Ini tempat apa, Rian? Baunya seperti got. Teriak Ibu Hana saat melihat kamar mereka yang dindingnya berjamur. Ini yang kita mampu, Bu. Kalau ibu tidak mau, silakan tidur di perantoko. Rian sudah kehilangan kesabaran. Ia merebahkan dirinya di kasur tipis yang terasa gatal. Rian membuka amplop somasi yang ia terima tadi. Di dalamnya, selain surat hukum, ternyata ada selembar foto tambahan. Itu adalah foto Sheila. Sheila tampak sedang berada di sebuah klub malam di Jakarta, tertawa lebar sambil merangkul seorang pria tua yang tampak kaya raya. Di balik foto itu ada tulisan tangan yang sangat rapi. Mas, Sheila sudah menemukan pohon uang baru kemarin sore. Katanya, terima kasih atas tas dan perhiasannya yang sudah ia uangkan di Paris. Ternyata kesetiaan itu ada harganya ya, Mas? Dan harga kamu ternyata nol besar. Selamat menikmati malam pertamamu di Jakarta. Rian meremas foto itu hingga hancur. Ia merasa seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Ia telah mengkhianati Arini, wanita yang memberikan segalanya, demi Sheila yang membuangnya seperti sampah, dan demi ibunya yang justru mendukung kehancurannya. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu kamar. Rian membukanya dengan harapan itu adalah keajaiban. Namun, di depan pintu berdiri 2 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang. Rian Dirgantara? Kami dari pihak debt collector Leasing. Mobil BMW yang kamu bawa lari kemarin memang sudah di gudang. Tapi ada tunggakan cicilan pribadi atas nama kamu yang belum dibayar 3 bulan. Kami tahu kamu baru pulang dari Paris. Bayar sekarang atau kami bawa barang-barang di koper itu sebagai jaminan. Tapi, itu bukan mobilku lagi. Itu aset kantor. Bela Rian. Di surat kontraknya. Ini kredit pribadi yang didebet dari rekening kamu. Jangan banyak alasan. Para penagih itu masuk paksa dan membongkar koper-koper mereka. Mereka mengambil sisa barang mewah yang ada, jaket kulit, sepatu branded yang tersisa, bahkan jam tangan lama milik Rian. Ibu Hana menjerit-jerit mencoba menghalangi. Namun ia didorong hingga jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ini belum cukup menutup tunggakanmu. Tapi lumayanlah. Besok kami datang lagi. Jangan coba-coba kabur. Atau kami lapor polisi atas tuduhan penggelapan. Ancam salah satu pria itu sebelum pergi sambil membanting pintu. Rian terduduk di pojok kamar yang kini berantakan. Koper-kopernya terbuka lebar. Isinya berserakan. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi harga diri.
Ibu mau pulang ke rumah ayah di kampung. Rian. Ibu tidak kuat di Jakarta kalau begini. Isak Ibu Hana, menyerah pada keadaan. Kampung? Rumah itu sudah ibu suruh jual 2 tahun lalu untuk modal bisnisku yang gagal. Kan? Kita tidak punya kampung halaman lagi, Bu. Suara Rian terdengar seperti bisikan kematian. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, 2 orang yang baru saja bermimpi di Paris itu menyadari satu hal. Mereka benar-benar telah menjadi gembel di negeri sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah, Arini tidak perlu mengotori tangannya untuk melakukan ini. Ia cukup menarik dukungannya. Dan dunia Rian runtuh dengan sendirinya. Di tempat lain, di sebuah penthouse mewah yang menghadap ke arah kota, Arini mematikan lampu tidurnya setelah membaca laporan dari tim lapangannya bahwa Rian telah menerima kunjungan dari penagih hutang. Mimpi indah, Mas. Bisik Arini dengan tenang sebelum memejamkan mata dengan nyenyak. Pagi di Jakarta Selatan tidak pernah ramah bagi mereka yang tak memiliki harapan. Rian terbangun bukan oleh alarm ponsel mahal atau aroma kopi yang diantarkan asisten rumah tangga, melainkan oleh suara bising knalpot motor yang membelah kemacetan di luar penginapan kumuh itu. Kepalanya berdenyut hebat, sisa dari stres perjalanan dan benturan emosi semalam. Di sudut ruangan, Ibu Hana tampak sedang mencoba merapikan rambutnya dengan jari-jari tangan yang gemetar. Ia menatap sebuah cermin retak di dinding kamar mandi. Rian, Ibu lapar sekali. Perut Ibu sakit. Apa kita tidak bisa menelepon pamanmu di Bandung? Dia pasti mau menolong kita sedikit saja. Rintihnya. Rian duduk di tepi kasur yang apak. Paman sudah memblokir nomorku. Bu, aku sudah mencoba tadi malam. Mereka semua takut pada keluarga Ardiwangsa. Siapapun yang membantu kita, artinya mereka mencari musuh dengan raksasa properti. Rian menatap sisa uang di meja. Hanya cukup untuk 2 bungkus nasi uduk dan ongkos transportasi umum. Namun, di dalam kepalanya, sebuah rencana nekat mulai terbentuk. Ego Rian yang terluka parah menolak untuk mati begitu saja. Ia merasa jika ia bisa bertemu Arini secara langsung, tatap muka, ia bisa meluluhkan hati istrinya itu. Ia yakin, 5 tahun pernikahan mereka tidak mungkin dihapus begitu saja hanya karena satu kesalahan kecil di Paris. Ibu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan pergi ke kantor pusat. Aku akan bicara pada Arini, ujar Rian sambil mengenakan kemeja satu-satunya yang masih tampak lumayan, meski sudah kusut masai. Kamu gila, Rian? Dia sudah memecatmu. Dia masih istriku, Bu. Secara hukum, dia masih istriku. Dia tidak bisa membiarkan suaminya mati kelaparan begini. Ini pasti hanya emosi sesaat. Rian menumpang busway menuju kawasan Sudirman. Di tengah kerumunan pekerja kantoran yang tampil rapi dengan lanyar di leher, Rian merasa seperti alien. Ia yang dulu biasanya turun dari mobil mewah di depan lobi utama, kini harus berjalan kaki dari halte dengan peluh yang bercucuran. Begitu sampai di depan gedung Ardiwangsa Tower, langkahnya tertahan di pintu kaca otomatis. 2 orang petugas keamanan yang sangat ia kenali, karena dulu sering ia suruh-suruh membawakan belanjaannya, langsung menghadang. Maaf, Pak Rian. Anda tidak diizinkan memasuki area gedung ini, ucap salah satu petugas bernama Satria. Tidak ada lagi panggilan, Pak Manajer. Yang hormat, suaranya tegas dan dingin. Satria, ini saya. Saya mau bertemu istri saya, Ibu Arini. Ada urusan mendesak. Rian mencoba menerobos. Perintah Ibu Arini sangat jelas. Pak, jika Anda memaksa masuk, kami harus bertindak tegas. Dan satu lagi, ini bukan kantor istri Anda lagi dalam konteks pribadi. Beliau adalah direktur utama. Dan Anda adalah mantan karyawan yang sudah diberhentikan secara tidak hormat karena kasus penggelapan. Apa? Kalian berani bicara begitu padaku? Rian berteriak, menarik perhatian para karyawan yang mulai masuk kantor. Beberapa dari mereka berhenti, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk Rian. Itu Pak Rian kan? Yang viral di grup kantor karena selingkuh di Paris pakai duit perusahaan. Kasihannya. Sekarang kelihatannya kayak gembel. Bajunya lecek banget.
Mendengar bisikan itu, Rian merasa darahnya mendidih. Arini, keluar kamu. Arini, jangan jadi pengecut. Keluar, teriaknya histeris ke arah lobi. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Arini muncul. Ia tampak luar biasa anggun dalam setelan blazer berwarna biru dongker yang dipadukan dengan celana putih. Ia berjalan dengan tenang, diapit oleh Maya dan dua pengacara pria yang membawa tas kerja kulit. Rian tertegun. Melihat Arini yang begitu bersinar sementara dirinya begitu hancur membuatnya menyadari betapa jauhnya jarak antara mereka sekarang. Arini, sayang! Rian berteriak, mencoba mendekat namun segera ditahan oleh petugas keamanan. Arini berhenti sekitar 3 meter dari Rian. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah, jijik, atau benci. Matanya hanya menatap Rian seperti sedang menatap noda di lantai yang perlu dibersihkan. Mas Rian, suara Arini terdengar jernih melalui pengeras suara lobi. Saya pikir kamu sedang sibuk mencari jembatan terbaik untuk tidur di Paris. Ternyata sudah sampai Jakarta. Arini, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Sheila itu bukan siapa-siapa. Dia yang menggodaku. Ibu juga yang menyuruhku membawanya agar ada teman bicara. Tolong jangan lakukan ini. Arini, kita bisa mulai dari awal. Cabut somasinya. Kembalikan akses apartemen. Kasihan ibu. Dia sedang sakit. Arini tersenyum tipis. Mulai dari awal? Mas, kamu menghabiskan miliaran rupiah uang perusahaan keluargaku untuk membiayai perempuan lain. Kamu membohongi saya selama setahun. Dan kamu pikir, maaf, bisa membayar semua itu. Aku suamimu. Arini, kamu tidak punya hati. Suami saya sudah mati saat dia menginjakan kaki di pesawat menuju Paris dengan perempuan itu, jawab Arini dingin. Ia kemudian menoleh ke arah Maya. Maya, berikan hadiah kecil untuk mantan suamiku. Maya maju dan menyodorkan sebuah kantong kertas kecil. Rian menerimanya dengan harapan itu adalah uang atau kunci mobil. Namun, saat ia membukanya, isinya hanya selembar uang 10.000 rupiah dan sebungkus nasi kucing yang sudah dingin. Itu adalah nilai harga dirimu sekarang di mataku. Mas, 10.000 rupiah, ucap Arini. Gunakan uang itu untuk naik angkot pulang ke tempat persembunyianmu. Dan jangan pernah datang ke sini lagi, karena kunjunganmu berikutnya hanya akan saya terima melalui pengadilan. Arini, kamu keterlaluan. Rian melempar kantong itu ke lantai. Aku akan menuntut ganti rugi. Aku punya hak atas harta Gonogini. Salah satu pengacara Arini maju selangkah. Pak Rian, izinkan saya menjelaskan. Seluruh aset yang Anda nikmati selama ini adalah milik PT Ardiwangsa Properti atau atas nama Ibu Arini sebelum pernikahan. Perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu menyatakan secara jelas pemisahan harta. Justru Anda yang berutang pada kami atas dana perusahaan yang Anda gelapkan. Jika Anda terus membuat keributan, kami akan segera mengaktifkan laporan pidana ke kepolisian siang ini juga. Rian terdiam. Mulutnya menganga namun tak ada kata yang keluar. Perjanjian pranikah. Ia ingat pernah menandatanganinya dengan meremehkan. Menganggap Arini akan selalu tunduk padanya sehingga surat itu tak akan berguna. Bawa dia keluar. Perintah Arini kepada petugas keamanan. Rian ditarik paksa keluar dari lobi yang ber-AC itu ke trotoar yang panas. Ia terjerembab di depan banyak orang. Dari balik kaca gedung yang tinggi, ia melihat Arini melanjutkan langkahnya menuju mobil Bentley yang sudah menunggu di lobi samping, tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Rian duduk di trotoar, menatap nasi kucing yang berserakan di aspal. Ia merasa benar-benar telah menjadi sampah masyarakat. Teman-teman kantornya lewat dan sengaja membuang muka. Beberapa bahkan mengambil foto dirinya yang sedang terduduk lesu untuk dijadikan bahan olokan di media sosial. Ia kembali ke penginapan dengan berjalan kaki karena tak rela menghabiskan uang transportasi yang tersisa. Sesampainya di sana, ia menemukan Ibu Hana sedang menangis meraung-raung. Rian, pengelola penginapan menyuruh kita keluar sekarang. Mereka bilang ada orang yang menelepon dan mengancam akan menutup penginapan ini kalau mereka masih menampung kita.
Koper kita sudah dilempar keluar. Arini benar-benar menutup semua celah. Tidak hanya kantor, tidak hanya rumah, bahkan penginapan murah pun ia awasi. Kita mau kemana lagi, Rian? Ibu mau mati saja. Rian menatap koper-koper mereka yang tergeletak di gang sempit samping penginapan. Di dunia ini, tidak ada tempat yang lebih kejam daripada kota besar bagi orang yang tak punya uang dan tak punya nama baik. Kita ke stasiun, Bu. Bisik Rian dengan tatapan kosong. Stasiun? Kita mau kemana? Kemana saja. Yang penting kita tidak berada di sini saat polisi datang menjemputku. Rian menyadari bahwa penebusan yang ia harapkan hanyalah hayalan. Arini tidak ingin dimaafkan. Arini ingin dia binasa secara perlahan. Dan saat ini, Rian benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi gembel yang sesungguhnya di negeri orang maupun di negeri sendiri. Stasiun Senin malam itu begitu padat. Namun Rian dan Ibu Hana merasa seolah-olah berada di ruang hampa. Mereka duduk di emperan peron beralaskan kardus bekas, menyatu dengan deretan tunawisma dan pedagang asongan yang kelelahan. Koper-koper mewah yang mereka bawa dari Paris kini hanya menjadi ganjalan punggung yang keras. Salah satu koper sudah raib dicuri orang saat Rian tertidur sejenak karena kelelahan, menyisakan satu koper berisi baju-baju kumal dan dokumen somasi yang tak berguna. Ibu Hana menatap nanar ke arah botol air mineral kosong di depannya. Rian, Ibu haus. Ibu lapar. Bisiknya lirih. Suaranya sudah tidak lagi mengandung tuntutan. Hanya ada keputusasaan yang pasrah. Rian tidak menjawab. Matanya tertuju pada layar televisi besar di ruang tunggu stasiun yang sedang menyiarkan berita bisnis malam. Wajah Arini muncul di sana. Ia tampak bersinar, sedang memotong pita peresmian proyek superblok baru di pusat Jakarta. Di sampingnya, gubernur dan para pejabat tinggi bertepuk tangan. Arini diwawancarai tentang kesuksesannya sebagai pengusaha wanita mandiri yang berhasil membersihkan elemen korosif dari perusahaannya. Elemen korosif. Gumam Rian getir. Itu aku, Bu. Aku hanya karat bagi dia. Rian menyadari bahwa Arini tidak pernah benar-benar mencintainya sebagai pria. Arini mencintainya sebagai proyek yang ia kira bisa ia bangun. Dan ketika proyek itu gagal dan justru merusaknya, Arini menghancurkannya dengan presisi seorang arsitek yang meruntuhkan bangunan cacat. Ayo jalan, Bu. Kereta terakhir ke arah pinggiran sudah mau berangkat. Ajak Rian sambil menarik lengan ibunya yang lemas. Mereka tidak punya tiket. Rian berencana menyelinap atau memohon pada petugas, sesuatu yang tak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh seorang pria yang 2 minggu lalu masih memesan menu seharga ribuan euro di Menara Eiffel. Namun, nasib berkata lain. Di gerbang masuk, petugas keamanan stasiun yang sigap segera menghalau mereka. Mana tiketnya? Pak? Tanya petugas itu. Tolong, Pak, ibu saya sakit. Kami hanya ingin numpang sampai stasiun terdekat. Kami tidak punya uang, Rian memohon. Air matanya mulai menggenal. Harga dirinya sudah lama menguap, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang paling dasar. Tidak bisa, Pak. Peraturannya jelas. Silakan keluar dari area peron. Mereka diusir keluar ke halaman stasiun. Di bawah rintik hujan Jakarta yang mulai turun, Ibu Hana jatuh terduduk di aspal. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang harus berakhir menjadi gelandangan di masa tua. Ia teringat betapa ia sering menghina Arini sebagai istri yang tidak becus melayani suami, padahal tanpa Arini, ia bahkan tidak mampu membeli sepotong roti. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Arini duduk di sana, terlihat tenang dan dingin. Ia baru saja pulang dari acara syukuran proyeknya. Rian mencoba berdiri, hendak mendekat, namun terhenti saat melihat tatapan Arini. Masih di sini, Mas? Tanya Arini dengan nada datar. Saya kira kamu sudah menemukan jalan pulang. Tapi sepertinya, jalan pulangmu memang sudah tertutup selamanya. Arini, tolong. Lihat ibu. Rian menunjuk ibunya yang gemetar kedinginan. Arini melirik sekilas ke arah mantan mertuanya. Ibu Hana, saya sudah pernah bilang dulu, kan? Hormati orang yang memberi Anda makan.
Sekarang, silakan minta makan pada harga diri Anda sendiri. Dan Mas Rian, besok pagi surat panggilan kepolisian untuk kasus penggelapan akan diantarkan ke... Oh, saya lupa, kamu tidak punya alamat lagi. Tenang saja, polisi sangat pintar melacak keberadaan orang-orang di kolong jembatan. Arini mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari dompetnya, meremasnya menjadi bola kecil, lalu menjatuhkannya ke genangan air hujan di depan kaki Rian. Ini sedekah terakhir saya untuk kalian. Jangan pernah muncul di depan saya lagi, atau saya pastikan sisa hidup kalian akan dihabiskan di balik jeruji besi yang lebih sempit dari kamar penginapanmu semalam. Kaca mobil naik kembali. Sedan mewah itu meluncur pergi, memercikan air hujan ke kemeja Rian yang sudah dekil. Rian memungut uang yang basah itu dengan tangan gemetar. Ia melihat bayangan dirinya di genangan air. Seorang pria yang dulu merasa gagah karena harta orang lain, kini hanyalah bayang-bayang hancur yang tak berharga. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang di pinggiran Jakarta, Rian dan Ibu Hana berjalan tanpa arah. Mereka tidak lagi memikirkan Paris, tidak lagi memikirkan kemewahan, dan tidak lagi memikirkan balas dendam. Yang ada hanya rasa dingin yang meresap ke tulang dan kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah berakhir di titik nol, tepat seperti yang telah dirancang dengan sangat rapi oleh Arini. Arini menang. Total dan tanpa ampun. Ia tidak hanya memblokir akses suaminya ke kantor dan rumah, tapi ia telah memblokir akses mereka ke martabat sebagai manusia. Selamat datang di kehidupan nyata. Mas, mampuslah jadi gembel di negeri sendiri.